Mungkin dengan sebab kayak gitu kan jadi hemat, nggak buang-buang duit. Iya. Bener nggak? Tuh, ya kan? Rasa baik aja. Asin, sayang makan garam semua. Segini sempok. Biarin aja kalau dia tahu itu asin. Ini kasih Kremian ntar. Kremian tuh kelapa ya? Suka dengan laki-laki. Bahaya. Nah, kan sekarang zamannya lagi zaman Edan. Emang ente lagi dikejar sama Dimas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita kalau udah kumpul bersama dengan anak-anak Majelis Bin Yahya, kita mau makan-makan ya? Sekalian tanya jawab. Jadi kalau yang mau bertanya silakan tanya langsung sama Habib. Dan dari tadi, dari sebelum mulai gitu ya, Yuda tuh udah penasaran banget pengen nanya. Jadi sebelum kita dengar Yuda bertanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share YouTube Kartika Putri Official. Semoga berkah dan juga lancar Dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan Yuda mau tanya apa sama Habib Yud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, mau tanya Bib, kan sekarang lagi apa? Lagi pandemi nih. Kalau semisalnya mau melamar, baiknya bagaimana Bib? Ini kan zamannya lagi pandemi kayak gini. Daerahnya di PSBB atau enggak? PSBB, Beb. Di PSBB. Nah, kalau PSBB tunda dulu. Sekarang kan zaman canggih, bisa konferensi call kan. Nah, bisa telepon rame-rame ya kan sama keluarganya. Dialog di situ. Akad nikah sah, panggil penghulu aja cukup, nggak usah dirame-ramein daripada nanti timbulnya jadi membahayakan. Ya bismillah. Apa salahnya seperti itu? Bib, tapi gimana nih kalau seandainya udah telanjur bagi undangan kan? Kemarin kan nggak tahu tuh kalau PSBB ini. Nah, itu gimana Bib? Nah, kalau udah bagi sebar undangan, pas daerahnya kena PSBB, terus harus ikutin aturan. Kadang-kadang si pengantin ini ngomongin apa ini jangan-jangan petanda buruk ya? Oh enggak, Gitu. enggak. Itu salah ya Bib kalau dia Nggak mikir boleh gitu? kayak gitu. Itu mungkin satu hal yang harus dimengerti juga. Nggak ada kalimat ataupun perkataan yang dimana wah, ini kayaknya tanda-tanda nggak baik nih. Oh, jangan-jangan nggak direstuin nih. Oh, jangan-jangan Allah nggak ridho nih. Oh, jangan. Biarin. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan sebab kayak gitu kan jadi hemat, nggak buang-buang duit. Iya. Bener nggak? Tuh, ya kan? Prasangka baik aja. Asin, sayang makan garam semua. Segini sempok. Biarin aja kalau dia tahu itu asin. Kasihan tuh. Ini kasih Kremian ntar. Kremian tuh kelapa ya? Dimas yang bertanya Bib, Oke. laki-laki itu mengejar karir dulu atau menikah dulu Bib? Kalau misalkan seandainya dia sudah tidak sanggup untuk menahan hawa nafsunya, hasratnya, disegerakan untuk menikah. Karena insya Allah rezekinya nyusul. Kalau misalkan dia mengejar karir tapi bermaksiat, itu dosa. Oke, Bib. Mengejar karir dia bisa menahan dengan puasa dan lain sebagainya. Bismillah, Masya lakukan. Allah ya. Atau dia mengejar karirnya, yakni dia menjadi orang yang alim, orang yang soleh, dia pesantren, dia belajar agama, dia tekun, dia tunda dulu pernikahannya. Karena apa? Fokus untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan mengerti tentang hukum ilmunya Allah. Masya Allah. Pulang pesantren, baru dia nikah. Nggak apa-apa, bismillah. Boleh. Jadi tergantung lagi individu masing-masingnya ya Bib ya. Bisa menahan atau tidak. Gimana hukumnya apabila laki-laki suka dengan laki-laki? Terus, Bahaya. Nah, kan sekarang zamannya lagi zaman Edan. emang ente lagi dikejar sama Dimas? Apabila ada teman kita, mereka laki-laki, yang suka dengan laki-laki yang lain, terus gangguin, membuat nggak nyaman, jangan dideketin, jauhin. Boleh Bib? Boleh jauhin. Ini hal-hal yang besar. Tuh, pengen pulang aja. Ya udah kamu sini. Ganti Umi. Ayo lanjut Bib. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak usah, langsung aja jawab. Jawab aja. Enggak, Bib, mending diganti tadi kayak seakan-akan Ateng yang itunya. Ente jujur, Teng. Pertanyaan gimana? Banyak laki-laki yang suka sama laki-laki lagi nih, Bib, nih. Hukumnya kayak gimana, Bib? Nah, kalau ente misalkan dikejar sama laki-laki tersebut, ente boleh hindar. Misalkan Dimas ngejar, ente hindar, jangan dekat-dekat. Atau Imam, jauhin, jangan. Atau siapa? Yuda, jauhin, tinggalin.
dan boleh kita nggak berteman sama dia. Dan bahkan Allah menjelaskan dalam Al-Quran sudah melampaui batas, diazab sama Allah dengan azab yang pedih. Lihat kaumnya Nabi Lut, dihujanin batu sama Allah. Contoh misalkan ada seseorang yang tinggal di situ dan dia tinggalnya sama-sama laki-laki. Ya. Oh itu azab di situ. Tetangganya, Bib? Tetangganya juga kena 40 rumah. Wow, jadi 40 kalau rumah sekeliling. ini boleh menegur dong? Boleh, wajib untuk menegur dan wajib untuk kasih tahu. Dan kita kasih tahu misalkan udah dibilangin nggak bisa, kita boleh atau ngelapor pihak yang berwajib. Pak RT. RT, RW. Kenapa? Sudah mengganggu. Karena juga dampak yang besar akan terjadi pada daerah tersebut atau lingkungan tersebut. Inilah yang dikatakan melampaui batas azab Allah yang pedih terhadap kaum itu. Nauzubillah min dzalik. Bagi yang sudah terkena, taubatan nasuha, minta ampunan sama Allah, berubah untuk merubah dirinya. Sadari bahwa itu salah, sadari bahwa itu nggak benar. Sehingga apa? Bikin malu dirinya, bikin malu orang tuanya, bikin malu keluarganya, dan juga menjadi penyakit yang dahsyat. Apabila sudah terkena, taubatan nasuha, minta ampunan sama Allah, kembalilah kepada Allah, cari ridhonya Allah, dan banyaklah bangun malam dan minta ampunan sama Allah sehingga Allah sentuh hati dan pikirannya untuk berubah menjadi yang lebih baik. Nabi, kalau seandainya ada mungkin penonton kita nih yang udah terlanjur, maksudnya sekarang di dalam posisi tersebut gitu ya, Bib ya. Baiknya gimana? Bagusnya gimana? Nah, baiknya adalah mengasingkan diri dulu. Kalau udah kena kayak gitu, ngasingin diri, jangan bergaul sembarangan, jangan dekat siapapun dulu, merasa dirinya kotor. Tobat dan nasuha, minta ampunan sama Allah, kuatkan iman, Islam dan takwanya. Nanti kalau sudah bersih hatinya, pikirannya sudah lebih baik lagi, boleh bergaul lagi, bermain lagi sama siapa teman-temannya. Berarti harus mencari lingkungan yang jauh lebih baik. Betul. Karena memang pasti kalau udah di posisi kalau kita bilang zaman sekarang LGBT ya, Bib ya. Iya. Posisinya pasti di lingkungan luar udah dijauhi, mau pindah juga bingung mulainya dari mana ya, Bib ya. Intinya adalah kalau kita memiliki niatan yang baik, niatan yang bulat, insya Allah sama Allah dimudahin. Betul. Yang penting yakin dulu atas pertolongannya Allah ya, Bib ya. Berarti Ingat, yang bisa merubah diri kita hanya kita. ya. Yang bisa merubah perilaku, watak, karakter, sifat kita hanya hati kita. Ada orang contoh nih, Ya. dia rokoknya kuat, mau ditegur sama siapapun juga gak bakal mempan. Ya. Karena apa? Hatinya nggak mau niat untuk merubah. Kalau hatinya sudah punya niatan untuk merubah, insya Allah bisa berubah. Sama seperti orang yang terkena narkoba, dibilangin sama siapa juga nggak akan mempan. Atau kejedot dulu, baru berubah. Contohnya ketangkep. Oh, iya. Contohnya lagi dipermalukan, diarak-arak gitu ya, Bib ya. Iya. Tapi kan nauzubillah misalnya itu kan azab dunia ya. Jangan sampai kita harus dapat azab dunia dulu baru seperti itu ya. Baru lebih minta baik. ampunan dan tobat. Salah. Minta ampunan dari sekarang sebelum terlambat. Nyesal itu belakangan. Kalau duluan pendaftaran. Iya benar. Aku jadi takut terancam ketika Putri Official. Takut ntar tiba-tiba ada Habib Usman Official. Oke, Imam mau nanya dari tadi nggak Kalau sabaran? aku punya Habib Usman official gimana? Nggak apa-apa kan, mau monetize buat aku juga. Ya. Jadi Kapolda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bib, mau nanya Bib, kan misalkan nggak cowok nih Bib mau sholat, sedangkan di jidatnya itu ada jerawat, lagi matang-matangnya, pas sujud pecah, itu sholatnya gimana? Lanjutin sholatnya karena jerawat. Bukan kemarin tuh mimisan. Kalau mimisan ngocor dia batalin. Karena Kalau membahayakan. jerawatnya keluar darah gimana? Darahnya banyak atau tidak? Kalau darah jerawat doang sedikit nggak jadi Pastiin masalah. dulu itu jerawat apa bisul. Kalau bisul emang lebih banyak jerawat. Kalau bisul airnya. banyak dia netes. Ya. Kalau yang udah sampai netes, batalin sholat. Oh, kalau sedikit terusin Kalau aja. sedikit terusin. Bayu mau tanya katanya Bayu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya gampang. Amalan apaan? Yang dimana saya lagi ngelamar tentara. Gagal. Biar ikhlas. Udah, itu pertanyaannya. Biar lulus. Kita sambel dong. Udah nih. Biar ikhlas gitu maksudnya. Jadi mungkin ada di luar sana atau ya, di Kampung Bayu Oh, mungkin. oke. Ada salah satu pria di umur yang udah cukup matang, Suka pria lagi. terus dia ingin menikah sedangkan dia susah untuk mendapat jodoh dan rezekinya juga agak seret Bib. Jadi sebaik-baiknya mana untuk melamar si wanita itu, maharnya berapa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, amalan apa agar kita dimudahkan mendapatkan jodoh? Gini, ketika seseorang sudah cukup umurnya dan ingin melamar seseorang, sebaik-baiknya wanita adalah seperti istri saya nih, gak minta mahar. Gak minta mahar, yang penting ikhlas ya kan, lillahi ta'ala. Enggak, yang penting lagi agama. Gak minta mahar, sebaik-baiknya wanita adalah yang gak memberatkan pasangannya, calonnya. Sayyidatuna Fatimah Zahra
ya kan? Mas kawin, walaupun cincin besi sekalipun, ya kan? Dikasih, ya kan? Terima, itu masya Allah. Saya nikah karena Allah, karena saya lihat agamanya, karena saya lihat akhlaknya, saya lihat adabnya. Bismillah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki. Dan juga berharap mendapatkan keberkahan dan kasih sayang. Jadi sekali lagi di luar sana, perempuan jangan memberatkan calonnya ataupun laki-laki yang ingin melamarnya. Bismillah. Amalannya apa? Biar mendapatkan pasangan yang terbaik. Bangun malam, sholat munajat kepada Allah. Ya Allah, berikan aku pasangan yang terbaik, yang menurutmu dan kehendakmu ya Allah. Karena kalau menurut saya, bisa hari ini baik menurut saya, besok belum tentu baik menurut saya. Sehingga terjadi sebuah pergejolakan. Tapi kalau yang terbaik menurut Allah, insya Allah terbaik. Tapi ada juga orang yang berdoa, ya Allah berikanlah saya jodoh yang terbaik menurutmu. Tapi dikasih yang terbaik, karena dia milih, terbaik menurutnya berarti. Nah itu kita nggak tahu juga. Mana yang menurut Allah, yang mana yang menurut kita. Bisa jadi dengan mata saya, ya kan, mata kalian, itu hanya sekedar nafsu belaka, sehingga belum tentu itu yang terbaik menurut Allah. Kita nggak tahu yang terbaik menurut Allah yang mana. Kayak aku sih yang banyak nyeleneh ya Bib ya, kalau seandainya menurut Kartika kok enggak ya di kehidupan duniawi itu enggak kayak gitu harusnya, seandainya nggak boleh kerja gitu. Saya marah, kenapa nggak boleh kerja, kan hasilnya buat rumah tangga. Tiba-tiba Habib bilang ABCDF, bagusnya perempuan tuh di rumah dan sebagainya. Kalau saya nggak ridho jadi berantem ini itu segala macam, dan memang ternyata baik untuknya. Ya sekarang sebagai perempuan kita nggak boleh egois ya Bib ya, harus mengikutin sebagaimana mestinya gitu ya Bib ya. Dan suami juga kalau istri udah nggak kerja di rumah harus menghargain, jangan mentang-mentang pas kerja dihargain, pas nggak kerja malah diinjek-injek gitu. Masya Allah. Betul nggak Bib? Betul. Ilmunya bagus kan? Kamu lucu, aku berilmu. Yang ngajarin siapa? Suaminya. Kamu lucu, yang ngajarin siapa? Istrinya. Intinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bim, Arfan mau bertanya, sekarang masih pada zaman pandemi, sekarang pada hari Jumat ada Jumatan. Ya bingungnya dari sekarang ada yang pakai masker dan enggak, kita harus ngikutin yang mana gitu kan. Gini, waktu hujan besar, Rasulullah pernah melarang untuk sholat Jumat. Sampai di redaksinya tuh dirubah, atau kalimatnya dirubah, sholatlah kamu di rumah kamu, sholat fi buyutikum, sholat di rumahnya masing-masing. Itu hujan besar, apalagi pandemi seperti ini. Kalau zonanya merah, boleh sholatnya di rumah diganti dengan sholat zuhur. Kalau zonanya kuning ataupun hijau, sholat masing-masing, datang ke tempat masjidnya. Maksudnya masing-masing itu berangkat dari rumahnya menuju masjidnya, ke daerahnya masing-masing, yang dimana zonanya itu bukan zona merah. Kalau misalkan di dalam ruangan membahayakan dirinya dan takut was-was, Jadi nggak khusyuk. ya kan, jadi nggak khusyuk sholatnya, dia boleh ngambil sholatnya itu nggak di dalam, di luar. Terus kalau di dalam dia merasa yakin, boleh di dalam, bismillah. Tapi karena masih ada keraguan, boleh nggak dipakai masker? Boleh pakai masker. Kalau ada keraguan, ya kan, membahayakan dirinya. Dan membuat dirinya nggak khusyuk ya. Nah, dan jaraknya harus berjauhan, social distancing. Jangan pakai masker juga sholat dempet-dempetan. Sama aja bohong ya Bib. Iya. Atau tidak membawa perlengkapan sholat sendiri. Iya, ya, bos kayak jadah sajadah. masing-masing. Kamu makanya kalau seandainya lagi darurat gini, baru deh pada nanya sholat Jumat. Giliran gak ada pandemi, sholat Jumatnya belongkap-longkap. 2:1, bener nggak? Ini kan berarti ini sebenarnya pengingat dari Allah. Mudah-mudahan kedepannya kalau pandemi udah berakhir, kita semakin semangat untuk beribadah. Dan sekali lagi terakhir, kalau misalkan ragu-ragu tempatnya dan daerahnya, boleh ganti sholat zuhur. Yang terakhir ya Bib, ya memang sengaja terakhir karena ada 5 pertanyaan ya. Silakan. Saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk bertanya Bib. Pertanyaannya bebas. Ya, seputar pernikahan lagi Bib. Iya, pertanyaannya bebas. Jadi nanyanya boleh bebas. ya siap. Gayanya juga bebas. Jadi Iya, pokoknya bebas. Sholat bisa dulu yuk. Jadi gini Bib, mau tanya Bib, kalau misalkan kita nih ketika kita mau makan, kita langsung makan, sampai ketika di pertengahan kita lupa bahwa tadi itu kita sebelum makan itu lupa untuk membaca doa. Nah itu hukumnya gimana Bib? Apakah Nah, kita harus meneruskan kita misalkan lagi makan nih, ya kan? Lupa baca doa. Iya. Pas di tengah-tengah, Bismillahi awwalu wal akhir. Bismillahi wal awwal wal akhir. Jadi baca itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah, enggak apa-apa. Kalau lupa, Bahkan ada juga yang udah selesai baru inget Bib. alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah sudah dikasih kenikmatan makan hari ini, dan hamba lupa membaca doa. Kalau yang lupa dari makan sampai alhamdulillah gimana tuh? Pas diingat, Ya. udah bangun nih. Mm. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah barakatillah, alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afin, ni'amal mazidah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan makan aku hari ini, aku nikmat ya Allah.
Kalau ingatnya pas udah ngeluarin lagi, Bib. Keluarin nih, keluar, ya kan? Alhamdulillah ya Allah, makanannya udah masuk dan udah keluar lagi. Alhamdulillah saya kasih kesehatan. Daripada nggak keluar, penyakit. Kalau udah makan keluar, baru makan lagi baru ingat gimana? Alhamdulillah lagi semuanya. Bersyukur terus hidup Gitu ya. Pokoknya jangan lupa aja gitu ya, Bib ya. Intinya nggak boleh lupa lagi. Sampai tidur lagi, bangun lagi dilupa lagi. Iya. Sampai besok lagi dilupa lagi. Lalu nih orang ngomong. Oke. Parah. Oke deh, ada yang mau tanya tambahan nggak? Gugun suruh nanya nggak mau, dia udah terlalu pintar katanya. Saking pintarnya Gugun, ada satu pertanyaan. Di episode belanja. Ya episode belanja. Yang dicuekin, timun. Kalau yang mau ngerti silakan aja nonton episode Gugun belanja. Aneh bingung deh kemarin. Dicuekin timun. Sampai nggak masuk akal. Jujur Bib ya, ini jujur ya. Aku yang bikin soal aja nggak kepikiran Bib. Ini nggak kepikiran Bib. Ya, sama-sama mudah-mudahan kita doain ya yang belum dapat jodoh, yang nonton juga belum dapat jodoh diberikan. Mudah-mudahan baik menurut Allah, ya Iya. kan, sehingga keluarganya bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Bahagia dunia akhirat ya, dan juga yang belum diberikan keturunan diberikan keturunan, yang belum diberikan pekerjaan diberikan lapangan pekerjaan. Yang sakit juga Allah kasih kesembuhan. Amin, dan juga dibukakan semua pintu rezekinya. Dan juga mudah-mudahan semuanya subscribe YouTube Kartika Putri Official. Semuanya juga like juga. Semuanya juga share ke teman dan keluarganya. Dan pada komentar juga. Dan juga semoga saja kita semua sehat walafiat. Semoga saja Habib makin cinta sama Inyong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjak.